Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bunga Hidayati Yusuf, Latifah Rajabiah, Muhammad Yusuf Rizky Hamdani, Kurota Ayun, dan Robi Weskorni. Untuk video kali ini mengenai praktikum IPA di SD. Judul percobaannya ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan percobaan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, tabel, pengamatan, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Yang kedua, pergi ke lingkungan di mana terdapat makhluk hidup. Yang ketiga, mengamati 5 jenis makhluk hidup. Nomor 4, mencatat semua ciri-ciri makhluk hidup yang diamati. Landasan teori, gerak dan iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup tumbuh. Perkembangan pada hewan mudah diamati, sedangkan pada tumbuhan tidak mudah diamati, kecuali tumbuhan tertentu seperti tumbuhan putri malu. Gerak tubuh tumbuhan dibagi atas. Yang pertama, ada gerak taktis, adalah gerak pindah tempat dari seluruh tubuh tumbuhan. Hal ini biasanya ada pada tumbuhan bersel satu. Yang kedua ada gerak nasti, yaitu gerak dari sebagian tubuh tumbuhan di mana arah geraknya tidak ditentukan oleh datangnya rangsangan. Yang ketiga, gerak tropisme, terdapat dua gerak yaitu gerak tropisme positif dan negatif. Untuk gerak tropisme positif, jika arah geraknya menuju arah datangnya rangsang, sebaliknya gerak tropisme negatif jika arah geraknya menjauhi arah datangnya rangsang. Nah, untuk hasil pengamatannya ada hewannya yang pertama yaitu ayam. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu dapat bergerak, bereaksi terhadap rangsang, bernafas, memerlukan makanan, dan dapat tumbuh dan berkembang. Petunjuk cirinya untuk ayam, hewan ini dapat berjalan dengan baik menggunakan kedua kakinya. Peka terhadap rangsang, ketika ayam akan ditangkap, ia akan melarikan diri. Memerlukan makanan juga untuk tumbuh besar dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada kucing. Kucing hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dalam satu kali melahirkan, kucing mampu melahirkan 3-6 anak loh. Panjang tubuhnya bisa mencapai 76 cm. Berat tubuhnya mencapai 2-4 kg. Bulu kucing melindungi kulit dari sinar matahari, serta membantu mengatur suhu tubuh dan mendukung indera peraba, berkaki 4, sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Memiliki cakar tajam. Lalu, pada usia 5-7 bulan, kucing memiliki 30 gigi. Memiliki ekor yang berguna sebagai penyeimbang tubuh. Yang ketiga ada ikan. Ikan berenang menggunakan sirip dan ekor, bernapas menggunakan insang, makanannya adalah pelet, berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Selanjutnya ada hewan yang kita amati yaitu kelinci. Kelinci memiliki kaki yang kuat, sehingga agak sulit untuk ditangkap. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Kelinci pada umumnya memiliki telinga yang panjang. Kelinci memiliki penglihatan yang baik. Makanan utama kelinci yaitu rumput dan jerami. Lalu selanjutnya ada domba. Domba dapat berjalan menggunakan keempat kakinya dengan baik. Di kepalanya terdapat tanduk. Ketika dihampiri, domba bereaksi dengan mengejar dan menyundulkan kepalanya kepada kita. Bernafas dengan menggunakan paru-paru. Memerlukan makanan seperti rumput untuk tumbuh dan berkembang. Domba berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain pada hewan, pada tumbuhan pun kita amati. Nah, untuk tumbuhan yang pertama kita amati yaitu putri malu. Putri malu, tumbuhan ini memiliki daun yang kecil-kecil. Batangnya terdapat duri juga. Nah, ketika disentuh, daunnya akan bereaksi dengan menguncupkan daun-daunnya. Lalu, selain itu, ketika tanaman ini dicabut, durinya pun langsung akan terasa di tangan. Tumbuhan ini biasanya hidup liar dan berwarna lebih pucat. Biasanya tumbuhan ini akan menguncup dengan sendirinya saat matahari terbenam dan akan merekah saat matahari terbit. Selanjutnya ada bunga petunia. Bunganya berbentuk trompet.
berasal dari Amerika Selatan. Tingginya antara 16 sampai 30 cm. Bunga bervariasi warna. Tanaman ini akan tumbuh subur bila tanaman di tempat yang tanahnya subur dan banyak mengandung air, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Peka terhadap rangsangan, apabila bunganya dipegang atau terlalu banyak disiram, maka dalam satu hari bunga akan jatuh ataupun mati. Selanjutnya ada daun bawang. Daun bawang berbentuk bulat, memanjang, berlubang menyerupai pipa dan ujungnya meruncing. Ukuran panjang daun bervariasi. Ada sekitar 18 cm hingga 40 cm, tergantung varietasnya. Selanjutnya ada cabai rawit. Tanaman ini memiliki khas dengan warna daun. Cabai rawit berwarna hijau muda. Panjang daunnya sekitar 3-11 cm dan lebar daunnya berkisar 1-5 cm. Tanaman cabai rawit memiliki tinggi maksimal sampai 80 cm. Panjang batang ada sampai 20 cm dengan bentuk percabangan yang acak. Selanjutnya ada tanaman anggrek. Tanaman ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ia tidak boleh ditempatkan di tanah dan tempat lembab karena dengan ditempatkan di tanah dan tempat lembab, ia akan mudah mati dan membusuk. Dan perkembangannya pun tidak akan baik. Nah, dari sini pembahasannya ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Sesuatu yang ada di luar tubuh makhluk hidup merupakan rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dingin, bau, sentuhan, gelap, dan terang. Makhluk hidup ini memiliki kemampuan menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, untuk contoh-contoh makhluk hidup yang sudah kami contohkan tadi di atas itu sudah memiliki reaksi terhadap rangsangan. Lalu, untuk pernapasan, makhluk hidup itu bernapas untuk bertahan hidup. Ketika bernafas, makhluk hidup mengambil oksigen dan mengeluarkan zat asam arang atau yang bisa kita kenal dengan karbon dioksida serta akan mengeluarkan uap air. Selanjutnya, selain dari bernapas, setiap makhluk hidup pun memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi bergantung pada makhluk hidup lainnya. Tumbuh. Suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup atau volume dan penambahan ukuran tidak kembali pada ukuran semula. Kalau berkembang, yaitu proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, selain untuk perlu makanan, makhluk hidup pun harus tumbuh dan berkembang. Selain tumbuh dan berkembang, ia pun harus berkembang biak. Berkembang biak dengan berbagai cara. Nah, caranya ada yang dengan melahirkan, ada yang dengan bertelur. Nah, apa sih berkembang biak? Berkembang biak adalah cara memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian dan jenisnya. Untuk kesimpulan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, memerlukan makanan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kelima ciri ini pasti melekat kepada makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, meskipun terdapat sedikit perbedaan, seperti proses bergerak, bernapas, namun semua makhluk hidup itu pasti mempunyai ciri-cirinya masing-masing dan ciri-cirinya itu yang 5 tadi, bergerak, tumbuh, bernafas, berkembang biak, perlu makanan, dan peka terhadap rangsang. Sekian untuk video kali ini. Yuk kita cek lagi video-video praktik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.